Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi baru, yaitu tentang teori antrian. Jadi teori antrian ini sering kita jumpai dan sering kita lakukan juga. Misalnya kalau kita ngantri di bank misalnya ya, atau mungkin ngantri di kasir waktu kita belanja di supermarket misalnya. Jadi beberapa teori antrian itu yang sering kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Nah, teori antrian pertama kali dikemukakan oleh Elang, seorang ahli matematika bangsa Denmark pada tahun 1913 dalam bukunya yaitu Solution of Some Problem in the Theory of Probability of Significance in Automatic Telephone Exchange. Jadi tujuan penggunaan teori antrian itu adalah untuk merancang fasilitas pelayanan, untuk mengatasi permintaan pelayanan yang berfluktuasi secara random, dan menjaga keseimbangan antara biaya pelayanan dan juga biaya yang diperlukan selama proses antrian itu. Nah, dalam struktur model antrian itu ada beberapa notasi, ada struktur modelnya. Yang pertama ada garis tunggu atau yang bisa disebut dengan antrian atau QU. Yang kedua ada fasilitas pelayanan atau service facility. Nah, ini merupakan model atau gambar dalam struktur sistem antrian. Jadi ada pelanggan masuk ke dalam sistem antrian. Jadi misalnya kita sebagai nasabah banknya ya, jadi kita masuk ke dalam ruangan atau ke banknya. Kemudian ada kita mengambil ini ya nomor antrian, kita menunggu, yang mana ini adalah garis tunggu antrian. Ya, kemudian di sini adalah tellernya atau customer service-nya. Di sini menunjukkan ada berapa fasilitas pelayanan. Ya, S ini menunjukkan nomor atau angka jumlah fasilitas pelayanan yang dimiliki. Kemudian setelah kita menyelesaikan urusan kita, setelah kita ngantri, dilayani, kita keluar atau pelanggan keluar dari sistem antrian. Jadi modelnya seperti ini secara umum, ya. Nah, kemudian contoh sistem antrian ya, ada beberapa contohnya. Yang pertama lapangan terbang. Jadi kalau di dalam lapangan terbang berarti antriannya adalah pesawatnya, ya, yang menunggu itu ya, jadi jejer. Fasilitasnya adalah landasan pacu. Kemudian kalau bank berarti antriannya adalah nasabah. Fasilitasnya adalah kasir atau customer service atau tellernya. Kemudian kalau pencucian mobil itu garis tunggu antriannya adalah mobil itu sendiri. Fasilitasnya adalah tempat pencucian mobil misalnya. Dan seterusnya nanti bisa dibaca sendiri untuk contoh-contoh dalam sistem antrian. Ya. Kemudian di sini ada contoh antrian. Ya, yang pertama ada pelanggan menunggu pelayanan di kasir. Ya, kita biasa juga lakukan ini. Jadi ada beberapa pelanggan yang ngantri untuk dilayani di kasir. Kasirnya ada berapa? Kalau satu ya berarti fasilitas pelayanan yang dimiliki berarti satu. Kalau ada 5 berarti fasilitas pelayanan yang dimiliki adalah 5 orang kasir. Kemudian mahasiswa menunggu konsultasi dengan pembimbing. Mahasiswa menunggu registrasi dan pembayaran SPP misalnya kalau mau ujian biasanya ngantri ya untuk ini syarat untuk bisa mengikuti ujiannya misalnya. Kemudian penumpang kereta api menunggu pelayanan loket penjualan karcis. Ada juga pengendara kendaraan menunggu pengisian bahan bakar. Kemudian beberapa produk atau komponen menunggu untuk diselesaikan dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk beberapa contoh yang biasa kita temui di dalam kehidupan sehari-hari di contoh sistem antrian. Nah, prosedur antrian itu ada 3. Yang pertama, tentukan sistem antrian yang harus dipelajari. Jadi, sistem antriannya seperti apa? Kita pelajari dulu. Kemudian, tentukan model antrian yang cocok. Jadi, ada beberapa model dalam teori antrian ya, nanti kita akan bahas juga. Yang terakhir, gunakan formula matematik atau metode simulasi untuk menganalisa model antrian. Jadi kalau di dalam antrian itu ada beberapa rumus yang sudah disediakan, nanti tinggal kita masukkan saja angka-angkanya sesuai dengan rumus yang telah ditentukan. Nah, kemudian ada beberapa komponen sistem antrian. Yang pertama ada populasi masukan, yang mana ini adalah berapa banyak pelanggan potensial yang masuk sistem antrian. Jadi kira-kira ada berapa pelanggan yang biasanya datang. Kemudian distribusi kedatangan.
menggambarkan jumlah kedatangan per unit waktu dan dalam periode tertentu berturut-turut dalam waktu yang berbeda. Jadi misalnya setiap jamnya itu kira-kira jumlah pelanggan yang datang itu ada berapa? Itu bisa kita hitung. Kemudian disiplin pelayanan yang mana ada yang namanya FCFS atau first come first serve, ada juga last come first serve, acak dan juga prioritas. Ya, tergantung kita pakai metode yang mana. Tapi kebanyakan adalah first come first serve. Tapi kadang ya kalau di BCA misalnya kan ada yang namanya nasabah prioritas ya. Jadi mereka nggak perlu antri, datang langsung dilayani. Jadi ada beberapa sistem atau metode yang bisa digunakan first come first serve atau mungkin prioritas atau acak, itu terserah dari perusahaan itu sendiri atau dari pelayanan itu sendiri. Kemudian ada yang namanya fasilitas pelayanan, yang mana ada yang namanya single channel dan juga multiple channel. Single channel itu berarti hanya ada satu pelayanan fasilitas. Jadi kalau misalnya kasir berarti hanya ada satu kasir. Tapi kalau multiple channel itu ada beberapa layanan fasilitas. Misalnya kasirnya terdiri dari 5, karena mungkin supermarketnya gede misalnya. Ya, itu bedanya antara single channel dan juga multiple channel. Kemudian ada distribusi pelayanan, yaitu berapa banyak pelanggan yang dapat dilayani, ya, dan juga berapa lama setiap pelanggan dapat dilayani. Jadi 1 jam itu kira-kira bisa melayani pelanggan berapa. Kemudian selama melayani itu kira-kira menghabiskan waktu berapa menit misalnya. Jadi bisa kita hitung. Kemudian kapasitas sistem pelayanan yang mana memaksimumkan jumlah pelanggan yang diperkenakan masuk dalam sistem. Ya, jadi kadang-kadang selama pandemi ya, misalnya bank itu kan karena nggak muat, karena harus ada social distancing-nya, maka yang di dalam itu misalnya dibatasi hanya 20 nasabah. Sisanya itu ngantri di luar misalnya. Jadi ada kapasitasnya. Kemudian ada karakteristik sistem lainnya yang mana pelanggan itu akan meninggalkan sistem jika antrian penuh. Jadi misalnya di bank ramai banget, nah, nasabahnya ya udah lain waktu. Jadi ada beberapa kasus seperti itu. Ya, ini yang merupakan komponen sistem antrian. Nah, kemudian model antrian menurut Yamit itu ada 6. Yang pertama single channel model, multiple channel model, model biaya minimum, non-poison model, model service facilities, dan juga model network. Jadi setiap pertemuan nanti kita dalam teori antrian ini kita akan bagi 3 pertemuan. Jadi setiap pertemuan nanti kita akan bahas 2 model antrian. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang single channel dan juga multiple channel. Untuk yang lainnya nanti kita akan bahas di next meeting. Ya. Nah, ini notasi dalam sistem antrian yang harus kalian perhatikan. Jadi ada beberapa notasi, ada N yaitu jumlah pelanggan dalam sistem, PN probabilitas kapasitas N pelanggan dalam sistem dan lain sebagainya. Nanti bisa kalian baca sendiri. Untuk notasi-notasinya bisa dipelajari, bisa dipahami terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal-soal. Nah, kita ke single channel model. Jadi single channel model itu adalah model yang paling sederhana, yaitu model saluran tunggal atau biasa kita sebut dengan sistem MM1. Nah, MM1 itu ada beberapa komponennya ya. Yang pertama populasi input tidak terbatas ya. Jadi kalau dalam single channel populasinya nggak terbatas, mau berapapun. Kemudian distribusi kedatangan pelanggan potensial itu mengikuti distribusi Poisson. Nah, dalam sistem MM1, tanda M pertama itu menunjukkan rata-rata kedatangan. Kedatangan pelanggannya rata-rata setiap jamnya berapa. Kemudian M kedua menunjukkan tingkat pelayanan. Jadi M kedua itu menunjukkan seberapa banyaknya ini ya tingkat pelayanan selama 1 jam misalnya. Kemudian angka 1 menunjukkan jumlah fasilitas pelayan dalam sistem ya. Karena single channel itu hanya terdiri dari 1 fasilitas pelayanan, maka di sini angkanya adalah 1. Nah, kemudian disiplin pelayanan mengikuti FCFS, jadi first come first serve. Jadi kalau single channel itu pakai metode first come first serve. Kemudian fasilitas pelayanannya hanya ada 1.
Distribusi pelayanannya mengikuti distribusi Poisson, yang mana diasumsikan bahwa lambda lebih kecil daripada mu. Yang artinya rata-rata jumlah kedatangan pelanggan per satuan waktu itu lebih kecil dari rata-rata jumlah pelanggan yang dapat dilayani per satuan waktu dalam sistem. Jadi misalnya kita bisa melayani 1 jamnya 20 orang. Nah, rata-rata jumlah kedatangannya hanya 15. Jadi lambdanya lebih kecil daripada mu. Itu untuk single channel model. Kemudian kapasitas sistemnya diasumsikan tidak terbatas. Jadi tidak ada batasan kapasitas. Kemudian tidak ada penolakan maupun pengingkaran. Jadi asumsinya adalah semuanya dilayani, ya, untuk single channel model. Nah, ini ada beberapa persamaan dalam sistem MM1 atau single channel model. Beberapa rumusnya bisa kita gunakan untuk mengerjakan soal-soalnya. Jadi ada 6 rumus, nanti bisa dipelajari atau dipahami, tidak perlu dihafal, hanya perlu dipahami. Tadi P itu dinotasikan apa, lambdanya apa, mu-nya apa, dan lain sebagainya, ya. Nanti bisa disinkronkan dengan notasi-notasi yang sudah ditampilkan di slide sebelumnya, ya. Kemudian contoh untuk single channel, PT Siart mengoperasikan 1 buah pompa bensin dengan 1 operator. Rata-rata tingkat kedatangan kendaraan itu mengikuti distribusi Poisson, yang mana yaitu 20 kendaraan per jam. Ya, jadi rata-rata kedatangan itu tadi adalah lambda, maka lambdanya adalah 20. Ya, satuannya adalah jam. Operator dapat melayani rata-rata 25 mobil per jam, maka berarti ini mu. Mu-nya adalah 25. Ya, mu tadi adalah rata-rata yang bisa dilayani. Dengan waktu pelayanan setiap mobil mengikuti distribusi probabilitas eksponensial. Jika diasumsikan model sistem antrian yang digunakan operator tersebut adalah MM1 atau single channel model, maka kita diminta untuk menghitung yang pertama tingkat intensitas kegunaan pelayanan. Jadi kita diminta menghitung P. Ya, kemudian jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan dalam sistem. Berarti kita diminta untuk menghitung L-nya. Kemudian jumlah kendaraan yang diharapkan menunggu dalam antrian, berarti kita diminta untuk menghitung LQ. Waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan selama dalam sistem, berarti menghitung W. Yang terakhir, waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan untuk menunggu dalam antrian. Berarti kita diminta untuk menghitung WQ. Ya. Nah, ini gambar dari SPBU Siart. Ada mobil datang yang mana rata-ratanya per jamnya adalah 25 mobil. Kemudian ini antriannya. Fasilitasnya hanya ada 1 ya, karena single channel model, maka fasilitasnya cuma ada 1. Yang mana bisa melayani rata-rata 20 mobil per jam. Setelah dilayani, kemudian mobil keluar dari sistem antrian. Nah, tadi sudah kita ketahui bahwa lambdanya 20, mu-nya 25, maka tinggal kita hitung. Yang pertama kita diminta untuk menghitung P, tinggal kita masukkan lambda per mu, maka 20 per 25, yaitu 0,80. Angka ini menunjukkan bahwa operator itu akan sibuk melayani kendaraan selama 80% dari waktunya. Sedangkan 20% dari waktunya yang sering disebut dengan idle time akan digunakan operator untuk istirahat dan lain-lain. Jadi, dalam 1 hari kerja itu dia hanya akan menghabiskan waktunya sekitar 80% dari waktu kerjanya untuk melayani pelanggan. Sisanya 20%-nya itu disebut dengan idle time, bisa digunakan mereka untuk istirahat, kemudian bisa membersihkan pompa bensinnya misalnya. Jadi kita bisa hitung seberapa optimalnya, ya, waktu yang digunakan untuk bekerja atau melayani pelanggan, dan juga idle time-nya ada berapa. Kemudian yang kedua kita diminta untuk menyelesaikan L, yang mana rumusnya adalah lambda per mu min lambda, hasilnya ada 4, atau bisa kita gunakan rumus L sama dengan P per 1 min P, hasilnya juga 4. Nah, angka 4 ini menunjukkan bahwa operator itu dapat mengharapkan 4 mobil yang berada dalam sistem. Kemudian untuk yang ketiga, LQ, ini rumusnya kita ketahui, kita masukkan, kemudian hasilnya adalah 3,20. Maka angka tersebut menunjukkan bahwa mobil yang menunggu untuk dilayani dalam antrian itu sebanyak 3,20 kendaraan. Ya. Kemudian W-nya rumusnya adalah 1 min mu min lambda.
kita tinggal masukkan, maka hasilnya adalah 0,20 jam, atau kalau kita jadikan menit berarti sekitar 12 menit. Ini merupakan waktu rata-rata kendaraan menunggu dalam sistem, ya. Jadi rata-rata menunggu setiap mobil itu adalah 12 menit. Kemudian WQ-nya itu bisa kita ketahui rumusnya, masukkan, kemudian hasilnya adalah 0,16 jam atau setara dengan 9,6 menit. Yang mana ini adalah waktu rata-rata kendaraan menunggu dalam antrian. Kalau tadi ini dalam sistem, kalau ini adalah dalam antrian. Ya, maka kalau dalam sistem lebih lama, kalau dalam antrian sekitar 9,6 menit. Nah, jadi sudah selesai untuk soal 1 sampai 5 di kasus single channel model. Nah, kemudian kita next ke multiple channel model, yang mana ini menggunakan sistem MMS, ya. Jadi dalam multiple channel model, fasilitas yang dimiliki itu lebih dari satu. Kalau single channel tadi itu hanya memiliki satu fasilitas pelayanan, tapi kalau dalam multiple channel model itu punya beberapa fasilitas pelayanan, intinya lebih dari satu. Maka huruf S ini menyatakan jumlah fasilitas pelayanan. Jadi S ini tergantung seberapa banyak jumlah fasilitas pelayanan yang dimiliki. Nah, kita langsung ke contohnya. Jadi sebuah rumah sakit ini memiliki instalasi gawat darurat yang berisikan 3 bagian ruangan yang terpisah untuk setiap kedatangan pasien. Jadi 3 ini adalah S-nya ya. Jadi tadi nanti MM3 karena mereka punya 3 pelayanan ya. Kemudian setiap ruangan memiliki 1 orang dokter dan 1 orang perawat. Secara rata-rata seorang dokter dan perawat itu dapat merawat 5 orang pasien per jam. Jadi MIU-nya 5. Apabila pasien yang dihadapi hanya luka-luka ringan, maka dapat melayani 12 pasien per jam. Jadi lambdanya adalah 12, ya. Kemudian laporan pihak statistik pasien pada rumah sakit tersebut menunjukkan bahwa kedatangan dan penyelesaian pelayanan mengikuti distribusi Poisson. Nah, ini merupakan gambar dari model IGD, yang mana kita sudah ketahui bahwa sistemnya adalah MM3 karena punya 3 bagian ruangan yang terpisah ya tadi. Lambdanya tadi sudah diketahui 12, mu-nya 5, P-nya 0,8. Ini rumusnya nanti bisa kita lihat setelah slide ini. S-nya 3 sesuai dengan yang di sini. Nah, pasien datang rata-ratanya adalah 12 pasien per jam. Kemudian ngantri, punya fasilitas 3. Yang mana bisa mengobati rata-rata 5 pasien per jam. Ya, untuk 1 tim dokter dan 1 orang perawat. Setelah itu, maka pasien bisa pergi setelah menerima pengobatan. Ya, ini merupakan gambarnya. Nah, notasi yang digunakan dalam multiple channel model, jadi ada beberapa rumus, ya, agak sedikit berbeda dengan single channel. Ada P, yang mana rumusnya adalah lambda per mu kali S. Kalau dalam single channel, tadi kan hanya rumusnya P adalah lambda per mu. Tapi kalau dalam multiple channel, itu lambda per mu dikali S. Ada tambahannya S karena S-nya lebih dari 1. Kemudian ada rumus untuk PO, ada rumus untuk PN, LQ, WQ, W, dan L. Ini nanti bisa kita pelajari sendiri ya. Tidak perlu dihafal, hanya nanti tinggal memasukkan saja sesuai dengan soal yang nantinya kita kerjakan. Nah, dalam model antrian, tadi kita udah rumusnya adalah P sama dengan lambda per mu kali S. Maka tinggal kita masukkan, karena tadi sudah kita ketahui bahwa lambdanya 12, mu-nya 5, S-nya 3, sehingga hasilnya adalah 12 per 15, 0,80. Nah, kemudian kita cari LQ-nya, rumusnya seperti ini, tapi harap hati-hati bahwa di sini ada namanya bilangan faktorial, ada S, ada tanda serunya, maka ini S faktorial. Jadi rumusnya PO dikali lambda per mu pangkat S dikali P per S faktorial dikali dalam kurung 1 min P kuadrat. Nah, tinggal kita masukkan. Jadi PO-nya itu 0,20 karena P-nya 0,80. PO itu menunjukkan bahwa
probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem. Jadi kalau P-nya 0,80 maka PO-nya adalah 0,20 dikali 12/5 mu-nya dan lambda dan mu-nya dikali dengan S-nya 3 dikali dengan P-nya 12/5. Karena ini pecahan, maka kita ikuti pecahan. Jadi tinggal kita masukkan 12/15 di sini. Per 3 faktorial ya, karena S-nya 3, maka di sini 3 faktorial. Nah, untuk menghitung nilai faktorial ya, kalau mungkin ada beberapa yang belum tahu, cara menghitungnya adalah rumusnya n faktorial sama dengan n dikali dalam kurung n-1. Jadi kalau S-nya tadi 3, ya berarti 3 faktorial sama dengan 3 dikali 3-1. Jadi 3 kali 2 sama dengan 6. Maka di sini hasilnya adalah 6. Jadi nilai dari 3 faktorial itu adalah 6. Ya, tinggal kita masukkan karena tadi 1 min P-nya adalah 12/15 pangkat 2. Hasilnya nanti bisa dihitung dengan kalkulator atau mungkin dengan Excel. Maka kita dapatkan angka 9,216 pasien. Nah, tapi karena pasien ini adalah orang, jadi kita bulatkan menjadi 9 pasien. Jadi kita udah ketahui bahwa LQ-nya itu adalah 9 pasien. Jadi LQ adalah jumlah pelanggan yang diharapkan menunggu dalam antrian, yaitu sekitar 9 pasien. Dalam kasus IGD tadi ya. Nah, kemudian kita ke WQ, rumusnya adalah LQ per lambda, maka udah kita ketahui LQ-nya tadi 9,216 dibagi lambdanya 12. Kita dapat angka 0,768 jam, atau kalau kita jadikan menit menjadi 46 menit. Nah, angka ini menunjukkan rata-rata pasien menunggu antrian selama 0,768 jam atau 46 menit. Kemudian kita cari W-nya. W-nya rumusnya WQ plus 1 min mu, 1 per mu. Kita dapatkan angka 0,968 jam atau setara dengan 58 menit. Yang mana angka ini menunjukkan pasien menunggu dalam sistem selama 0,968 jam atau 58 menit. Jadi dalam sistem itu menunggu 58 menit, kalau dalam antrian menunggu 46 menit. Kemudian terakhir kita cari L-nya, yang mana rumusnya adalah lambda dikali W. Kita dapatkan hasil 11,62. L itu adalah jumlah rata-rata pelanggan yang diharapkan dalam sistem. Ya. Jadi karena pelanggan ini adalah pasien atau orang, maka kita harus bulatkan menjadi 12. Jadi pihak rumah sakit ini mengharapkan 12 pasien yang berada dalam sistem. Kalau tadi itu LQ itu jumlah yang diharapkan dalam antrian, kalau L itu jumlah yang diharapkan yang berada dalam sistem. Jadi itu perbedaan dari single channel dan juga multiple channel. Kita sudah selesaikan semua soalnya. Nah, terima kasih atas partisipasinya. Jika ada pertanyaan, nanti bisa kita diskusikan di grup WA kita. Semangat belajar dan sukses selalu. Jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih. Saya akhiri, nanti kita akan lanjutkan di next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.